Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Memang dalam hidup di dunia ini, manusia sering mengalami saat-saat di mana kemampuannya tidak lagi dapat memecahkan persoalan yang dihadapi. Hal ini disebabkan keterbatasan manusia, sehingga seringkali kita menjadi pesimis, putus asa, dan menyerah. Manusia memang serba terbatas. Umurnya kita ada batasnya, kekuatan kita ada batasnya, pikiran kita ada batasnya, pengetahuan kita ada batasnya, kewenangan kita ada batasnya, dan lain-lain, semuanya yang terbatas. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan manusia atau kita orang percaya berharap dan bersandar kepada kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Seringkali jika hal yang diharapkan itu datang, kita menerimanya sebagai mujizat Tuhan yang mengabulkan doa-doa kita. Mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia, yang dipercayai sebagai suatu hal supranatural, ajaib, yang berasal dari Tuhan. Mujizat adalah peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam, yang dilakukan oleh campur tangan ilahi untuk menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan. Contoh mujizat dalam Alkitab Perjanjian Lama, terbelahnya Laut Merah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Elia menurunkan api dari langit untuk membakar persembahannya. Elia menurunkan hujan setelah kekeringan melanda tanah Israel. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang menderita tuli dan bisu. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesus menenangkan badai. Semua orang Kristen percaya adanya mujizat yang dilakukan Tuhan, walaupun sering ada perbedaan pengertian mengenai terjadinya. Ada yang percaya dan berharap mujizat bisa terjadi kapan saja dalam setiap segi kehidupan manusia, dan ada yang percaya bahwa mujizat hanya terjadi secara unik dan khusus pada zaman sebelum Alkitab ditulis. Mereka yang mengharapkan mujizat langsung dari Tuhan seringkali menekankan pentingnya iman yang teguh. Namun harus diingat juga bahwa Yesus mengajarkan kita untuk berdoa agar bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendaknya. Sehingga ketika kita tidak mengalami mujizat, tidak membuat kita menjadi kecewa, apalagi membuat kita mundur dari Tuhan. Seharusnya mujizat bukanlah tujuan utama orang Kristen, tetapi keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus yang harus diresponi dengan iman dan pertobatan. Itulah mujizat terbesar dan terutama yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari awalnya Tuhan melakukan suatu mujizat untuk tujuan khusus sesuai dengan maksud dan rencananya. Yang pertama, mujizat berfungsi sebagai tanda kehadiran dan kuasa yang besar, sehingga banyak orang mengenal Tuhan dan percaya. Mujizat yang dilakukan Yesus seringkali menarik perhatian orang dan menjadi pemicu untuk mereka mengenal dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 pada ayat yang ke-16. Hal yang kedua, Yesus melakukan mujizat seperti penyembuhan, membangkitkan orang mati, dan banyak tanda-tanda lainnya untuk membuktikan keilahian dan otoritasnya untuk memanggil orang bertobat dan menerima keselamatan di dalam Dia. Namun motivasi utama dalam mengikuti Yesus bukanlah sekedar mujizat, tetapi kepercayaan yang tulus kepadanya sebagai Mesias dan pengorbanannya di kayu salib. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Yang ketiga, mujizat dapat menguatkan iman dan pengharapan orang percaya. Ketika orang percaya mengalami mujizat, maka iman mereka diperkuat karena mereka merasakan secara langsung kasih dan kuasa ilahi bekerja yang kemudian
mendorong mereka untuk lebih percaya dan berharap pada janji Tuhan. Mujizat atau perbuatan ajaib tersebut menjadi bukti campur tangan Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Yohanes 14 ayat 11 hingga 14. Yang keempat, mujizat membuktikan pengesahan Allah atas misinya dan peneguhan utusan-utusannya yang menyampaikan pesan-pesan penting dari Tuhan kepada umat manusia. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, kita semua percaya masih ada mujizat Tuhan sampai hari ini. Dan kita semua berharap untuk mengalami mujizat Tuhan dalam hidup ini. Namun demikian, jangan mengutamakan iman kita pada mujizat Tuhan. Mengalami atau tidak mengalami, Tuhan Yesus Allah Immanuel tetap bersama kita. Kasih dan kuasa-Nya tidak pernah berubah. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap berserah, tetap bersyukur. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.